Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Puspita, sebagai guru BK di SMA Negeri 1 Luwiliang. Saya mengajar di kelas 12. Materi ini adalah berkaitan dengan interaksi dengan hubungan teman sebaya atau sosial dengan teman. Nah, judul atau materi kali ini adalah tentang bahasa angsa. Seperti kita tahu, angsa itu kalau terbang dia membentuk suatu formasi. Jadi, bila antar teman kita seperti angsa, alangkah indahnya. Bila Anda sedang berada di negara 4 musim, kadang-kadang melihat angsa terbang berombongan pergi ke daerah yang lebih hangat. Mereka pergi ke daerah yang lebih hangat untuk menghindari musim dingin. Perhatikan, mereka terbang dalam formasi V. Anda ingin tahu kenapa itu bisa terjadi? Dengan membentuk formasi V, efisiensi seluruh grup naik akan sebesar 71% dibandingkan terbang sendiri. Pelajaran pertama yang bisa kita ambil adalah pertama, kita harus bekerja secara tim, bergerak ke arah tujuan yang sama untuk mencapai tujuan lebih ringan dan lebih cepat. Makanya beberapa pelajaran kadang memberikan tugas secara kelompok. Itu untuk melatih kita bekerja bersama tim. Karena nanti ketika dunia kerja, kemudian dunia masyarakat, kita tidak bisa hidup sendiri karena manusia adalah makhluk sosial. Ketika salah satu angsa meninggalkan formasi, apa yang terjadi? Kita lihat gambar ini. Dia akan mengalami daya tahan udara yang besar dan akan kesulitan terbang sendiri. Jadi angin yang menerpa dia akan lebih besar dibandingkan dia terbang dengan berkelompok. Akhirnya dia akan cepat kembali ke formasi untuk membagi efek terbang dalam formasi. Karena ketika membentuk formasi, anginnya akan tersebar ke seluruh bagian. Nah, pelajaran yang kedua adalah selalu kompak dalam tim, bergerak dengan satu tujuan. Itu akan membutuhkan energi lebih sedikit, akan lebih mudah dan lebih menyenangkan untuk mencapai tujuan. Setiap anggota akan merasa berkewajiban untuk menolong sesama. Ketika kita bekerja secara kelompok, misalkan harusnya kita mengerjakan puluhan lembar, karena dibagi-bagi, itu menjadi lebih ringan. Kemudian dalam prosesnya pasti lebih menyenangkan, karena ada brainstorming, ada sosialisasi, ada interaksi, ada bercanda. Ketika tim leader kelelahan, apa yang terjadi? Kalau di sini bentuk angsa, tim leader itu yang paling depan ya. Kalau di kelompok berarti adalah ketua kelompoknya misalkan. Dia dapat berpindah ke ujung formasi. Jadi angsa lain akan mengambil alih tempatnya. Sama dalam kehidupan sehari-hari juga, ketika satu ketua, makanya dibutuhkan wakil. Kenapa dibutuhkan teman yang lain untuk saling membantu? Pelajaran ketiga, berbagi kepemimpinan harus didasari rasa hormat percaya antar anggota. Selain berbagi tugas atau masalah yang berat, pusatkan kemampuan untuk memecahkan masalah. Jadi tiap orang punya bakat masing-masing, sehingga ketika ada satu masalah, kita bisa membagi sesuai kapasitasnya masing-masing. Angsa terbang dalam formasi V sambil berkotek. Hal ini juga memberi semangat kepada tim leadernya. Jadi saling menyemangati, saling support agar yang lain yang ketika merasa lelah terbantu dengan dorongan atau motivasi dari teman yang lainnya. Pelajaran yang keempat, bagaimana bila ada semangat atau penyemangat yang kecepatan penyelesaiannya lebih besar? Keberadaan semangat akan selalu memotivasi, menolong, dan menguatkan. Akan menghasilkan kualitas yang terbaik. Ini sama kayak tadi. Nah, kemudian gimana apabila salah satu angsanya sakit atau kelelahan? Nah, ini bisa menjadi akan tertinggal dan keluar dari formasi. Beberapa angsa akan keluar juga dari formasi, membentuk formasi baru, menolong mengawal sampai dia sehat kembali dan kembali masuk ke formasi tersebut, atau jatuh dan meninggal. Jadi ini bisa kita pelajari di kehidupan sehari-hari. Ketika ada satu teman kita sedang down, stres, mungkin kelelahan, mungkin burnout, kita bisa menemaninya.
gitu. Terlepas kita dari kelompok dulu, keluar dulu sebentar untuk menyemangati. Nah, pelajaran yang kelima adalah tinggallah berdampingan dengan yang lain. Meskipun kita punya perbedaan, manusia jelas sekali terdiri dari 36 kromosom, sifat ibu, sifat ayah, pola asuh, latar belakang ekonomi, sosial. Banyak sekali tantangan dan perbedaan. Namun kita harus tetap berdampingan. Kita nggak bisa mengucilkan diri kita sendiri. Nah, jadi kita harus selalu kompak, saling mendukung dengan teman, bekerja sama dengan baik, melupakan perbedaan, kemudian akan mencapai pada tujuan atau mengatasi tantangan. Jika kita selami arti dari persahabatan, ya beginilah formasi V tadi. Harus siap berbagi, dan hidup akan lebih berarti. Kita akan melewati waktu-waktu yang akan datang dengan kebahagiaan. Untuk penutup, my friend, let's be like the ghost. Jadi bertemanlah atau bersahabatlah seperti bahasa burung angsa. Terima kasih, kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.